Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya dipegang. Manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan internal. 1. Passion. 2. Watak. 3. Kecerdasan. Faktor keduanya eksternal. Faktor ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan. Manusia ditentukan oleh dirinya. Allah Subhanahu wa taala. Bisa diulang? Lebih dalam lagi. Manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan internal. 1. Passion. 2. Watak. 3. Kecerdasan. Keduanya faktor eksternal. Ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan. Manusia ditentukan oleh dirinya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus gantian. Tes 1. Manusia menurut Quran surat 13 atau surat Ar-Ra'd ayat 11 adalah baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Manusia menurut Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga dipengaruhi oleh apa ini? Syak izati apa nih? Syak ilati atau terdapat dalam Quran surat 17 ayat 18. Sebentar kita bukakan dulu Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullay ya'malu ala syakilatih Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Artinya katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Bawaan berikut dari surat Al-Isra ayat 84 ada mengandung bawaan atau internal. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah watak dan kecerdasan dari faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal yang mempengaruhi adalah dari orang tua nih, ibu, bapak, bacaan, lingkungan. Demikian. Dibaca aja. Ayo. Dibaca ya. Yang lain. Aduh, M-nya apa itu? Oh. Mau buka enggak? Pakai Al-Qur'an. Tadi dulu aku bingung, tadi dulu baru. Manusia
makhluk. Aku kan bismillah ya. Makhluk atau manusia itu Manusia jangan ada makhluk. Tuh kan tadi makhluk Pak kata itu. Manusia ditentukan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, so. Gak apa-apa sih ininya itu. Nah ini. Ikut ya. Manusia ditentukan. Oh, manusia ditentukan dalam Quran surat ke-13 ayat 11. Oh, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia dipengaruhi oleh sakilati. Itu tertera dalam Quran surat ke-17 ayat 84. Apa ini? Syarikalati ya. Yaitu manusia dipengaruhi oleh bawaan internal, diantaranya itu passion, watak, dan kecerdasan, dan dipengaruhi juga oleh faktor eksternalnya yaitu dari ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan. Dah. Manusia ditentukan oleh dirinya dan Allah Ta'ala dan dipengaruhi sakilati dan dipengaruhi juga dengan bawaan internal seperti passion, watak, kecerdasan, dan dipengaruhi juga dengan sistem eksternal yaitu bapak, ibu, bacaan, dan lingkungan. Manusia dipengaruhi dengan surat 7-84 bawahan internal atau faktor wasion dan watak dan kecerdasan, eksternal faktor ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan sekitarnya. Ditentukan oleh dirinya sendiri atau Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dapat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipengaruhi Makhluk dapat dipengaruhi melalui surat Syakilah surat ayat 17 sampai dengan 84. Bawahan internal passion, watak, kecerdasan. Eksternal dapat dipengaruhi oleh ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya ditentukan oleh dirinya sendiri. Udah sekian aja, Pak. Ya, lanjut. Manusia nyala Pak. Manusia ditentukan dirinya, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam Quran surat 13 ayat 11. Dan manusia juga dipengaruhi oleh syakilatih. Dan itu juga terdapat dalam Quran surat 17 dalam Quran surat 17 ayat 84. Dan syakital itu dibagi dari ada bawaan internal dan eksternal. Dari bawaan internal manusia juga terdapat passion, watak, kecerdasan. Kemudian di bagian eksternal manusia juga ada ibu, bapak, bacaan, dan lingkungan. Terpengaruh tidak? Udah Pak. Ada pertanyaan? Ini kuis.
sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauhul Mahfuz atau atas keinginan diri saya untuk kuliah? Demikian, Pak. Ya. Jadi saya sengaja mahasiswa dulu jelasin. Nanti, oh ini saya salah yang salah. Saya di sini ada Quran surat 17 sampai 18. Pada ini kan titik 2. Quran surat 17 ayat 2. Ya, nggak apa-apa, ini berproses. Nanti punya daya ingat lebih kuat kalau Anda mencoba ke depan. Ini sesuatu yang melibatkan kita. Itu jauh lebih kuat daya ingat ketimbang tidak melibatkan fisik kita. Yang dimaksud dengan melibatkan fisik kita itu adalah kita sendiri bergerak. Ya oke. Coba dibantahkan apa bedanya yang ditentukan dengan dipengaruhi. Sudah dibantahkan. Ditentukan. Kalau susah. Ya, Mas yang ditentukan tentu tadi. Tentu ya. Tentu. 1A pasti tidak berubah lagi. Ia dapat menepati janjinya. 2A terang, positif, tegas kabar kenaikan pangkat suaminya masih belum. 3. Niscaya mesti tidak boleh tidak minumlah obat ini, penyakitmu cepat sembuh. Arti pertama apa? Ini kata Arti yang paling atas. Oh, tidak berubah pasti. Ah, itu pasti ya. Pasti, Pak. Pengaruh. Pak. Pengaruh daya yang ada. Pengaruh Iya. daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, Nah, kepercayaan atau perbuatan seseorang. ya pengaruh. Jadi sudah paham tuh bedanya pengaruh dengan ditentukan dan pengaruh. Sudah ya. Nah ini cara belajar tuh begini. Makanya ada yang bisa upload kan di HP-nya dipasang Quran Indonesia sama atau bisa itu alat belajar namanya tool. Itu maksudnya. Bisa nggak? Ada yang bisa upload? Nanti ya. Nanti ya. Satu kamus KBBI. Nanti ada dilihat sama Quran Indonesia. Banyak Quran Indonesia. Tapi yang persis dengan yang saya. Oke ya, dulu ya. Jadi itu alat belajar. Kemudian yang kedua saya mengajarkan tentang bahwa itu selalu bersaing. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah sabaran. Itu seorang ahli tafsir menjelaskan. Saya diajak cucunya katanya bersaing dengan dalam renang dengan cucunya. Saya kalah sebagai kakek karena apa? Dan dua ya. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus lebih sabar dari orang. Itu maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran. Jadi pemenang dalam hidup adalah kita harus mampu lebih sabar daripada orang lain. Sabar itu cirinya ada 5. Ada sini klik. Dari tanda negara. Nanti kita jelaskan. Nah, itu. Ini dulu dipengaruhi, ditentukan. Berpengaruh itu belum tentu menentukan. Tapi kalau sudah ditentukan itu sudah Pasti. Pasti. Kata-katanya. Tadi pertanyaan. Jadi ahli tafsir itu menjelaskan. Salah. Sesuatu yang menjadi takdir manusia itu berangkat dari keinginan dari manusia awalnya. Itu ketika menafsirkan Al-Imran surat ke-3 ayat 20.
dibagi dua. Satu takdir yang ditentukan secara mutlak. Hanya dua. Jadi takdir yang bahasanya dipengaruhi oleh usaha. Takdir yang dipengaruhi oleh usaha. Takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha. Ini tidak. Ini takdir yang dipengaruhi oleh usaha. Dipengaruhi. Ini tidak ya? Tidak. Apa ini? Takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha hanya dua. Satu, saya terlahir dari ayah dan ibu. Gak bisa nawar-nawar terus. Gak bisa karena saya usahanya usia pengen. Nah, bapaknya presiden. Pasti dia Pak, pasti ya, itu. Jadi takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha itu kelahiran dan kematian. Nah, kalau kematian itu ada di Qurannya, surat ke-15 ayat 5. Itu yang saya bikin video itu saya itu. Jadi dua macam. Nah, selain yang dua itu dipengaruhi oleh usaha. Orang selalu bilang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, saya tanya, Prabowo kalau tidak mencalonkan takdirnya dirobot jadi presiden kan? Enggak Pak. Hari tahun itu memperhatikan ini. Saya detik ini begini. Ada pikiran saya berdiri, nah, takdir saya berubah. Aero kesehatan. Asisten. Amin. Ini ya, ada inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini. Kemudian dikabulkan atau tidak usaha manusia, nantinya ada yang dinamakan dengan diizinkan dan diridhoi. Ada dua macam. Mas, minta apa? Takdir itu ada yang diridhoi dan ada yang diizinkan. Ini apa bedanya? Diridhoi. Jadi diumpamakan seperti saya, teman saya kan kejadian. Anak itu umur 10 tahun merengek-rengek aja pengen dibelikan motor karena seorang ayah yang Kasihan. isilah kasihannya 10 tahun kan nggak boleh ya, harusnya kan padanya 17 tahun. Makanya kalau saya sih meskipun merengek-rengek kalau belum sesuai ketentuan 17 anak saya enggak dibeli motor meskipun dia kalau mampu lah. Dan yang saya khawatirkan itu adalah motor. Kalau anak saya dikasih motor belum waktunya berusaha, itu kalau sudah masuk di motor habis itu. Nah itu nabung polisi. Makanya kenapa nggak ditangkap? Teroris lebih di hutan itu bisa ditangkap itu. Masa kayak motor nggak bisa ditangkap? Nah, yang dimaksud dengan diizinkan saja sebagai seorang ayah pun senang ngasih motor karena ya, sudah waktunya, sudah bisa, sudah bisa. Tapi yang cerita tadi itu jam 10 diberikan motor, yang 12 tabrakan mati. Nah, ini ya hanya diizinkan. Kalau diberi senang sebagai bapak karena anaknya itu sudah 17 tahun sudah punya SIM. Nah ini umur 10 tahun tidak punya SIM. Itu mas.
Nah begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mengabulkan doa manusia itu ada dua. Tuhan senang dan Tuhan tidak senang. Tapi karena orang yang pengen terus, buslah. Nah, itulah. Tapi ini barangkali sebelum itu salah satu versinya. Jadi kita ini harus diawali dengan salah satu versi. Karena apa? Pemahaman orang terhadap agama itu berbeda. Bayangkan satu perbuatan manusia hukumnya berbeda. Saya melihat sendiri di muka di Madinah ada orang Indonesia mau salaman sama saya. Apa kata saya? Haram, haram, haram. Penjelasannya apa? Saya tanya. Jadi karena sultan itu pakai itu dan sujud juga pakai itu, ketika orang sultan terhadap orang lain itu sama dengan menyembah. Hari di Indonesia kan sebuah perbuatan yang terpuji, ya. Minta orang tua, makanya harus diawali dengan versi. Itu sama tuh pekerjaannya, ya. Nah, itu mas di sini mas, ya. Nah, jadi manusia itu berasal dari kehendak dirinya, lalu Allah itu mengabulkan atau tidak. Mengabulkan itu ada dua, Allah ridho dan Allah hanya mengizinkan. Nah, kemudian di sini kekuasaan itu diberikan kepada manusia itu ada empat anugerah, kemudian ujian, cobaan, satunya lagi apa namanya, orang itu berbuat itu bisa reward, bisa punishment. Karena perbuatannya orang dibalas. Teguran Pak. Bukan ini ada kalau saya waktu kasus. Jadi maksudnya ini balasan terhadap perbuatannya. Karena perbuatannya baik yang buruk maupun yang baik. Baik, dan kedua bedanya baik, buruk. Nah, dia bilang. Ini kalau kata dia ini nggak bilang. Jadi kekuasaan ini suratnya surat An-Nur. An-Nur itu surat ke-24 ayat 55. Allah menjadikan kekuasaan kepada orang yang berilmu, beramal soleh, amal soleh dan iman. Balasan anugerah. Ya itulah intinya. Ya. Jadi tidak benar orang yang menyatakan antaranya Al-Basirah itu bahwa presiden adalah orang terbaik pada zamannya. Nah ini kalau merujuk pada buktinya Namrud masa orang terbaik pada zamannya. Nah, Namrud nabinya siapa? Ibrahim kan? Iya. Fir'aun nabinya siapa? Musa. Ya? Musa. Musa. Ya. Di waktu ada beberapa ini. Ada Musa, ada Namrud. Namrud si Ibrahim. Yusuf. Iya. Jadi yang benar itu Fir'aun itu ada beberapa generasi. Gitu ya. Ini membantah namun dapat bahwa orang yang jadi pemimpin, jadi presiden itu adalah orang terbaik pada zamannya. Nah, itu dibantah oleh sejarah. Sejarah para nabi itu hanya 5 nabi yang menjadi kepala dari keluarga. Yang lain oposisi itu Ibrahim oposisi sama nabi. Nah ini ya, kekuasaan diberikan kepada seseorang bisa dalam bentuk cobaan, ujian, anugerah. Nah ini
Kalau ujian itu untuk meningkatkan, kalau ini untuk menguji kesabaran, itu meningkatkan ujian. Kita ujian itu. Ya, kelas. Ya. Nah kalau anugerah itu tidak berdasarkan perbuatan, pada Allah itu pasti ada gitu. Nah ini yang satunya itu karena perbuatan buruk. Namanya ada yang dinamakan dengan istijon ya. Oh, istirahat. Orang tuh kelihatannya hebat gitu ya, padahal haram gitu lah. Tapi dikabulkan terus kan gitu. Orang penjahat tidak pernah ketangkap, tapi sampai sini saya paham. Satu-satu. Nah ini berarti diubah, ditentukan di pengaruh. Kalau di pengaruh itu ya pengaruh aja, tapi belum tentu bisa merubah. Nah ini bedanya, belum tentu bisa merubah. Ibu misalnya dipengaruhi oleh siapa aja? Yang nggak mau disebut ibu ya? Ada macam-macam sekelilingnya. Oh, tapi tetap si Nego, pokoknya saya itu namanya dipengaruhi tapi tidak. Kalau ini ada kata intinya ditentukan itu pasti, ya betul. Dari kami pasti. Ini lagi syakilati. Kalau ini kebetulan wakaf syakilati. Ini dari syakilati syaksin. Nah, ini surat ke-17 ayat 84. Menurut terjemahan apa yang dimaksud dengan syakilati adalah bawaan dan pengaruh alam sekitarnya. Ada tulisannya di prinsip dalam ini para psikolog. Simbol ibu, bapak, ini dulu ya. Pesan itu adalah panggilan nurani setiap manusia untuk menyenangi sesuatu. Ini bisa dilihat surat ketiga Al-Imran ayat 14. Zina linnasi hubus syahwat. Jadikan indah pada manusia terhadap tujuan. Apa itu tujuan? Yang pertama adalah perempuan, kemudian anak. Ada juga yang menerjemahkan itu anak laki-laki. Ada juga yang anak. Kemudian emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuhnya itu sawalan. Jadi saya betul-betul dari ini kan sawalan. Pak, rumah masih berkawalan. Batu api kemana? Gak masuk jalan. Makanya batu api itu suatu perang di jalan. Kemudian saya beberapa. Saya punya yang 1,5 juta. Sekarang nggak ada apa-apanya. Ini abadi. Mana itu? Bapak punya istri, punya anak. Kalau bapak datang dari kampus ke rumah, bapak minum, sangat tenang. Senang nggak? Tapi kalau bapak pulang dari sini, istri bapak digendong. Iya. Marah, Pak. Beda urusan Pak ini, Pak. Aduh. 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 Termasuk kasus keluarga itu. Namanya Dr. Aisyah Kalam. Laki-laki itu senang terhadap wanita.
Ini ya, Ali Imran 14. Zina linasi syahawati. Syahwat itu dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak, wanita, perempuan diri kontrol, emas, dahabi, perak, kemudian emas, perak, kuda pilihan warnanya apa? Paseo, sapi, binatang ternak. Nah ini pesan itu diantaranya bisa ke sini. Jadi saya senang sama ayam kakak saya dari SD itu kalau pergi ke sekolah diantar sama ada 30 ayam sampai 10 meter. Karena saya suka ngasih makan. Karena saya di Jogja itu seorang profesor terheran-heran kenapa pemulung itu kan banyak. Kalau ada pemulung ibu-ibu, itu kalau diadakan itu diserbu oleh 30 ekor kucing. Makanya ibu-ibu itu suka kasih makanan ini. Kalau kita sebagai perempuan ada kucing pasti ada yang kasih makan. Ini nih patokannya. Nah, bagaimana kalau bahasa sebenarnya passion menjadi itu hobi? Bagaimana hobi menjadi pendapatan? Karena apa? Kalau orang bekerja sesuai dengan passionnya, dia punya energi yang besar dibandingkan dengan orang yang bukan bisa. Nah, bisa jadi yang karirnya mentok di situ aja ya. Itu bisa jadi dia memilih pekerjaan tidak sesuai dengan passion. Terutama di sini memilih wanita itu sesuai dengan passion. Saya juga ribuan mahasiswa banyak orang tua itu teman begitu ya. Saya ngobrol dengan beliau itu, sampai ada pertanyaan, orang berada di pertanyaan yang ini rakyat nyambung nanti. Iya baru saya begitu teman. Ya sampai di sini dulu. Nah nanti watak itu saya sudah share ya di grup kita bahas secara khusus, kemudian kejelasan tertinggi ya. Tapi ini dulu nih rangkaiannya. Nah, ini ya. Passion watak kecerdasan. Nanti teman-teman diajak berpikir politisi itu yang bagusnya apa? Wataknya apa? Kecerdasan dan tertingginya apa? Semua profesi nanti kita katakan. Ya ini contoh. Sudah habis waktunya? Belum. Ini eksternal. Ibu, bapak, bacaan dari ini kata para pakar psikologi yang dijadikan dasar untuk menafsirkan surat An-Naba. Ya. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu yatim piatu supaya tidak ada pengaruh dari ibu bapak yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana itu? Ini Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi juga mendidik secara langsung. Ada tanda-tanda cahaya. Pokoknya tidak dipengaruhi oleh ini. Makanya Nabi itu tidak bisa baca. Pengaruhnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lingkungan yang bersih apa gitu. Umur berapa? Apa namanya? Yang dompet ya? Yang dompet. Mau di Cirebon gitu lah. Ini suatu waktu Nabi Muhammad itu lewat. Dulu jadi Nabi. Terus ayat yang itu Allah Subhanahu wa taala menidurkan. Ini enggak sempat dengan segitunya Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu dan bapak itu bisa dalam wujud yang sebenarnya bisa diganti dengan orang-orang terdekat dari seseorang. Ya, kalau dia tidak lagi sama ibu bapaknya, siapa itu? Siapa orang terdekat itu adalah orang yang paling banyak berkomunikasi dengan
Bukan orang tuanya yang berpengaruh ketika dia sudah banyak punya. Itu salah satu kisah nyata. Konon kabarnya kata Ustaz yang bugis bisa namanya nggak ada. Nah, Al-Quran itu 2/3 isinya cerita. Karena apa? Manusia itu lebih senang dengan cerita. Mengapa dengan cerita? Karena dia akan berpikir ujungnya itu bagaimana. Nah, saya punya ponakan, jadi bapaknya itu petinggi di BRI lah, wisudinya itu berikurannya begitu. Anaknya itu dikasih pajero, kuliah terus lalunya sama orang kaya lagi, bilang pabrik. Suatu saat orang tuanya itu menerima itu dari kampusnya, selama seminggu kamu mesti berapa? Apa langkah yang dilakukan oleh si bapak itu terhadap anak? Semua fasilitas kemewahannya diambil. Nah, ketika diambil fasilitasnya, bergaulnya beda. Nah, itu masuk ke rumah bawa temannya belajar. Itu dari CD menjadi AB di situ tepatnya. Dan anaknya itu, ponakan saya itu umur 33 sudah kepala cabang BPI. Seperti itu. Sekarang di Purwokerto kepala cabang BPI itu penghasilannya ya rata-rata itu sebulan 250 juta. Misalnya dari banyaklah asuransi, notaris, gitu. Betapa saya itu jadi notaris berhasil karena dia memberikan fee 40% kepada para cabang apapun bank. Seperti itu. Oke ya, habis waktunya. Nah gitu, nah nanti kita bicara nih menyangkut pertanyaan ibu nih bulan minggu yang lalu. Nanti di sini kita, tapi sudah saya kirim. Lalu kita mengetahui passion apa yang menjadi passion diri kita adalah yang paling banyak menyita waktu kita di dalam hidup itu. Di hidup ada seminggu tuh, ada Senin ini, dan itu ada Senin, ya. Yang paling menyita waktu dari sekian macam kesenangan kita itulah passion. Oke, saya kira itu ya. Ini adalah suatu pelajaran kehidupan yang sangat bermanfaat bagi siapapun. Harus mengerti supaya perjalanan bagus. Make one. You understand? Nah, nanti minggu depan ingat berapa orang yang kesini tadi? 8, Pak. Di WA yang nama-namanya. Jadi minggu depan kalau tadi saya lupa, buka pintu belum? Belum, Pak. Desember. Nanti dinilai oleh teman Rosawi Buat yang ini satu sekolah. Urip. Saya biasanya harus 10. Nanti UTS bikin sendiri soalnya jauh ke sini. Bikin sendiri. Dari anak sudah saya sampaikan banyak teman. Ya. Itu. Ini kira. Terima kasih. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Sukses, bahagia, mulia. Sukses, bahagia, mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.